Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Maulana. Saya adalah seorang ASN di Kementerian Pekerjaan Umum yang bertempat bekerja di unit kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh. Pada hari ini, saya akan menjelaskan terkait dengan personalizing values dan breaking delimitation di balai atau di unit kerja saya. Nah, untuk personalizing values, saya nanti akan menjelaskan bagaimana personalizing values di BJKW 1 Banda Aceh, di mana bagaimana kita menerapkan upaya berakhlak di BJKW 1 Banda Aceh. Oke, saya akan masuk terlebih dahulu terkait dengan apa itu BJKW 1 Banda Aceh. BJKW 1 Banda Aceh merupakan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 yang berlokasi di Banda Aceh dan mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi. Dan kita mempunyai 5 wilayah kerja, yaitu adalah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Oke, kita masuk ke berakhlak terlebih dahulu. Apa itu berakhlak? Berakhlak itu adalah berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di mana nilai-nilai tersebut adalah core values-nya ASN, ya, terutama kita fokus kepada ASN Kementerian Pekerjaan Umum, di mana kita sigap membangun negeri untuk rakyat. Untuk berorientasi pelayanan, itu ada nilai berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Akuntabel itu bertanggung jawab atas kepercayaan dan amanah yang diberikan. Untuk kompeten itu berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi kita. Harmonis itu saling peduli dan menghargai perbedaan. Untuk loyal itu berdedikasi, mengutamakan bangsa dan negara. Adaptif, berinovasi, dan kita antusias dalam menghadapi perubahan. Serta kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Kita lanjutkan. Nah, kita akan membahas nilai per nilainya, ya, nilai berakhlak tersebut apa saja yang kami lakukan di Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh. Nah, untuk berorientasi pelayanan, di mana kita di sini harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini kita melakukan sosialisasi, update-update peraturan yang terbaru, yang mana peraturan dan sosialisasi tersebut berkaitan dengan masyarakat jasa konstruksi khususnya, seperti para penyedia jasa, pemilik peralatan material konstruksi, dan memberikan juga pelatihan tenaga kerja konstruksi bekerja sama dengan OPD maupun pemerintah daerah. Nah, untuk akuntabel, ya, kita melakukan tugas dengan jujur, cermat, dan juga bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan. Contoh seperti kita mengerjakan kurasi produk di Inapro, verifikasi material peralatan konstruksi di SIMPK, lalu juga melakukan penataan BMN dan arsip aris. Nah, untuk nilai kompeten dan harmonis, kompeten di mana ASN BJKW 1 Banda Aceh itu terus mengembangkan kemampuan dan kompetensi kami serta menjalankan pekerjaan dengan cermat, di antaranya mengikuti webinar, internalisasi, sosialisasi, serta melakukan diskusi, mempelajari aturan, kebijakan, hingga materi yang berkaitan tugas. Jadi setiap ada peraturan baru, aturan baru, kita selalu update. Kita juga sering diskusi terkait peraturan tersebut, apa yang harus dilakukan, ya, mungkin itu ada yang berkaitan dengan masyarakat jasa konstruksi atau warga jasa konstruksi, maka kita harus update juga peraturan tersebut ke mereka. Kalaupun memang harus ada aturan untuk sosialisasi, maka kita akan melakukan sosialisasi. Untuk harmonis, kita menjaga kekompakan, ya, contohnya kita melakukan dan menjalin bentuk kegiatan bersama seperti olahraga bersama, menghadiri undangan, dan lain-lainnya. Di sini bisa dilihat kami beberapa kali bermain catball bersama. Kita juga ketika ada hari Selasa di bulan pertama itu kan selalu memakai baju adat. Kita juga ikut memeriahkan hal tersebut. Untuk nilai loyal, adaptif, dan kolaboratif, di mana loyal itu kita setia kepada bangsa negara serta menjaga teguh rahasia negara dan jabatan. Untuk adaptif, kita cukup adaptif, ya, di mana kita menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Teams dan Zoom untuk bekerja jarak jauh, dan sehingga kita bisa mengefisiensi waktu dan biaya, di mana beberapa sosialisasi peraturan saat ini sudah menggunakan Zoom, tidak langsung datang ke lokasi tempat sosialisasi diadakan. Kita juga menyesuaikan diri dengan cepat terkait kebijakan pusat yang datang seperti perihal perbantuan proses validasi SIMPK maupun kurasi Inapro. Kita juga bisa bekerja di tempat
yang kantor ini masih dalam tahap penyelesaian renovasi. Jadi kita tidak terbatas untuk cara bekerja. Untuk kolaboratif kita juga melakukan beberapa kunjungan, yaitu kunjungan ke BP2JK terkait dengan studi banding perihal pengarsipan dan BUMN. Kita juga melakukan kunjungan ke Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Aceh. Ya, kita melakukan kunjungan guna sharing terkait dengan pengawasan dan pembentukan OPD di wilayah kerja pemerintah Aceh. Nah, kita akan membahas the breaking delimitation. Ya, di breaking delimitation ini kita akan membahas upaya, hambatan dan solusi untuk penerapan budaya berakhlak di BJKW Satu Banda Aceh. Untuk potensinya itu ASN BJKW Satu Banda Aceh memiliki etos kerja yang baik sehingga mendorong ASN muda juga untuk melakukan hal yang sama. Budaya kerja, kita mempunyai budaya kerja yang mementingkan kekeluargaan dan terbuka untuk mendukung kerjasama yang sinergis. Kita juga adaptif, terbiasa dengan teknologi dan digitalisasi sehingga kita lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan yang ada saat ini. Untuk hambatan dan solusinya, hambatan di sini adalah masih ada ASN yang menganggap nilai berakhlak itu hanya sebatas formalitas, bukan budaya kerja yang harus diimplementasikan sehari-hari. Pengaruh media sosial juga bisa berdampak dan cenderung individualistik yang bisa menggeser nilai moral dan etika. Lalu tidak adanya penghargaan atau sanksi yang menyebabkan budaya berakhlak yang dianggap sepele. Untuk solusinya adalah kita bisa mengadakan atau mengikuti pelatihan dan sosialisasi budaya berakhlak yang perlu diterapkan dan dijaga bersama, dan bagaimana cara-cara mengimplementasikannya di unit kerja masing-masing. Kita juga bisa koordinasi atau coaching dengan senior, atasan maupun tim pusat terkait nilai-nilai core values berakhlak ini. Penerapan penghargaan bagi yang menerapkan sanksi dan bagi yang melanggar juga. Oke, untuk di kesimpulan, keberhasilan penerapan budaya nilai-nilai berakhlak memerlukan komitmen berkelanjutan dari setiap individu. Dengan komitmen tersebut, budaya berakhlak akan menjadi fondasi kokoh dalam mewujudkan birokrasi yang melayani, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Maulana, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.